Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kerinduanku selalu dekat-Mu, Yesusku. Kaulah mazmurku, telah ku kecap, telah ku lihat kemurahan-Mu berlimpah atasku. Kerinduanku selalu dekat-Mu, Yesusku. Kaulah mazmurku, telah ku kecap, telah ku lihat kemurahan-Mu berlimpah atasku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Hanya Kau yang kami sanjung, hanya Kau yang kami sembah Tuhan. Hanya padamu, hanya padamu Tuhan. Kami naikkan sembah kami, kami naikkan sembah kami kepadamu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, hanya Kau yang kami sanjung Tuhan. Haleluya. Oh, kami siap Tuhan, kami siap Bapa. Kau Allah yang kudus Tuhan. Oh, kudus Engkau, kudus, yang telah datang dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus. Segala hormat dan kuasa. Oh, kudus Engkau.
bagi Yesus segala hormat dan kuasa. Kemuliaan keagungan kami naikkan sorak puja bagi Yesus segala hormat dan kuasa. Kemuliaan keagungan kami naikkan sorak puja bagi Yesus segala hormat dan kuasa. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam. Apa kabar hari ini? Tentunya hari ini adalah hari yang teristimewa bagi kita, karena kita melakukan ibadah di mana kita rindu berjumpa dengan kekasih jiwa kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Biar hari ini kita lebih lagi dan sungguh-sungguh, sebab Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Apapun masalah kita, apapun yang terjadi yang kita hadapi hari ini, Tuhan mau. Firman-Nya juga menyatakan, kenakanlah belas kasihan, kerendahan hati. Mari saudaraku, hari ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mencari wajah-Nya, berjumpa dengan Tuhan kita. Saya akan menyapa saudaraku semuanya. Saya mulai dari Australia, yaitu saudaraku yang tergabung di dalam gereja PLC yang ada di kota Melbourne. Demikian juga saudara-saudaraku yang tergabung dalam PA Peniel yang ada di kota Brisbane, yang ada di kota Sydney dan sekitarnya. Saya katakan salam. Shalom. Demikian juga saudara-saudaraku yang ada di Indonesia khususnya. Saya mulai dari Provinsi Jawa Barat. Di sana ada keluarga Jemaat Kristen Indonesia Soelite yang ada di kota Bandung. Shalom. Shalom. Demikian juga saudara kita, keluarga Jemaat Kristen Indonesia yang ada di Citra Raya, Tangerang, Provinsi Banten. Salam. Shalom. Dan saudara-saudaraku semuanya yang tergabung di dalam PA, baik yang ada di Jakarta, yang ada di kota Medan, Sumatera Utara, yang ada di Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, kota Solo, kota Kartasura, kota Wonogiri dan kota Klaten, bahkan sekitarnya, sampai di wilayah Jawa Timur. Saya katakan salam. Shalom. Demikian juga fellowship para hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik, baik yang ada di Jabodetabek, demikian juga yang ada di NTT, yaitu yang ada di Kabupaten Rotendao, pulau yang paling selatan di Indonesia. Saya katakan salam. Shalom. Biar hari ini kita sepakat, kita sehati. Mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu untuk kita berdoa. Haleluya. Bapakku yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, kasih-Mu tanpa batas Tuhan, kami alami sampai hari ini. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kami alami sampai hari ini. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Maka kami datang dengan membawa korban syukur kami, korban pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Sebab kami memerlukan Engkau. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu Engkau kekuatan kami, Engkau sumber kehidupan kami.
Biarlah kasih anugerah-Mu berlimpah-limpah bagi kami hari ini. Dan kami memiliki roh yang tenang, sehingga kami boleh memuji menyembah Engkau, berdoa, bahkan mendengarkan firman. Bapa, berkat-Mu turun dari surga hari ini. Yang lebih lagi, selalu baru bagi kami. Sehingga roh jiwa tubuh kami dibaharui, disegarkan kembali. Bahkan kami boleh bertemu, berjumpa dengan Engkau, bertemu muka dengan muka. Biar hadirat-Mu memenuhi kami hari ini Tuhan. Kemuliaan-Mu turun atas kami. Kau izinkan kami masuk di hadirat-Mu. Bila kami ambil darah-Mu, darah Yesus Kristus. Sebab darah-Mu itu sudah menebus hidup kami. Darah-Mu itu yang menyucikan kami. Darah-Mu itu yang memperdamaikan kami. Bahkan darah-Mu yang telah membenarkan kami. Sehingga semuanya Tuhan, yang Kau izinkan hari ini bersama-sama dengan kami, mereka boleh masuk di hadirat-Mu. Kerajaan-Mu ditegakkan di tengah-tengah kami. Salom ada di tengah-tengah kami. Dan biarlah di sekeliling kami ada malaikat Tuhan yang berlaksa-laksa, berjaga-jaga. Dan ada tembok api Tuhan. Sehingga semuanya, siapapun yang boleh beribadah melalui ibadah online ini Tuhan, semuanya menikmati hadirat. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudaraku, apapun masalahmu, apapun yang sedang kita hadapi, saya ajak ayo kita menari. Ayo bersukacitalah. Karena firman-Nya berkata, bersukacitalah senantiasa. Haleluya. Di dalamku, ku kan menari Haleluya. seperti daud menari. Amin. Mari saudaraku. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud Sekali menari. lagi. Karena roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Karena roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Mari menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Saudaraku, dari mana suku saudara boleh menari dengan bagaimana suku saudara menari hari ini. Mari kita bersukacita bagi Tuhan. Kita percaya semua masalah beres di hadapan Tuhan. Di Haleluya. dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Amin. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Boleh sekali lagi saudaraku. Ku kan menari, Haleluya. ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud Kan menari. menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari seperti daud menari. Haleluya. Sebab itu kita punya Tuhan yang besar. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Mari bersyukur saudara. Lebih lagi memuji Tuhan. Oh, haleluya. Mari. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi nyatakan, tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Kami percaya Tuhan, Engkau setia kepada kami. Janji-Mu ya dan amin. Tak dapat selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Amin saudaraku. Karena itu mari saudaraku, senantiasalah mengucap syukur di dalam segala hal. Bersukacitalah senantiasa. Itu yang Tuhan mau. Mari apapun yang terjadi hari ini, mari bersyukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji. Haleluya. Mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Engkau ajaib Tuhan, Engkau besar, Engkau luar biasa, dahsyat Engkau. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Nyatakan saudaraku, kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Amin, amin, amin Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Mari sekali lagi dengan sedapat dinyatakan. Kasih setiamu besar selamanya. Selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya.
Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saya ajak hari ini kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Sebab kita yang telah ditentukan dari semula, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Kita yang dibenarkan, bahkan dimuliakan oleh Tuhan. Tuhan mau kita menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Mari kita bawa hati kita dengan segenap hati, karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi penyembah-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia memanggilku dan ku berseru, ini aku Tuhan. Dia memanggilmu dan kau berseru, ini aku Tuhan. Mari sekali lagi kau nyatakan kepada Tuhan, dan ku berseru, ini aku Tuhan. Yang memanggilmu, biar kau berseru, ini aku Tuhan. sekali lagi nyatakan, Yang memanggilku dan ku berseru, ini aku Tuhan. Dia memanggil saudara, Memanggilmu, biar kau berseru, ini aku Tuhan. Bapa mencari penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Bapa mencari hamba yang berkenan, ini aku Tuhan. mari nyatakan dengan iman. Dia memanggilku dan ku berseru, Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar setiap kami mendengar akan panggilan-Mu, untuk kami menjadi penyembah-penyembah yang benar. ini aku Dia Tuhan. memanggilku, Dia memanggilku dan ku berseru, ini aku Tuhan. Dia memanggilmu, biar setiap biar kami kau berseru, meresponi panggilan-Mu. ini aku Tuhan. Bapa mencari penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Bapa mencari hamba yang berkenan, ini aku Tuhan. Bapa mencari, Bapa biar Kau temukan dalam hidup kami, yang bawa kami menjadi pemuji penyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang kami sukai. Bapa mencari hamba yang berkenan, ini aku Tuhan.
yang benar dalam roh dan kebenaran. Bapa mencari hamba yang berkenan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, ini kami Bapa, ini aku biar hari ini Kau segarkan roh kami, Kau kuatkan tubuh kami itu, Kau segarkan jiwa kami. Kami menyembah, kami perlu Kau, Yesus. Bawa kami masuk di hadirat-Mu, bawa kami dalam kedalaman cinta-Mu. Biar setiap kami merasakan, menikmati, mengalami supranatural di dalam hadirat-Mu. Ada kemenangan di dalam hadirat-Mu, ada sukacita di dalam hadirat-Mu, ada kedamaian. Haleluya, ada terobosan hadirat-Mu memulihkan kami, Yesus. Kau bukan Tuhan yang melihat luka, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada
Tuhanku. Dan apapun yang terjadi, mari sembah Dia. Haleluya. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kami percaya Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Engkau melihat sampai ke dalaman hati kami. Betapa hari ini kami haus, kami rindu, kami mengingini Engkau. Peganglah hidup kami, bawalah kami masuk dalam rencana-Mu. Engkau yang pulihkan kami, Engkau yang bawa kami masuk dalam terobosan besar. Haleluya. Ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Mari sekali lagi nyatakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang-pandang hati hamba yang selalu Kau cari. Inilah kami Tuhan, inilah kami Bapa, Yesus. Ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan selama ku hidup. Ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, yang terbaik, yang terbaik yang ada padamu, yang terbaik, yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Kami persembahkan hidup kami, ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Haleluya. Kau yang membawa kami lebih bagimu, sangat dekat Tuhan. Yesus, kami berdoa Engkau mengharapkan kami, maka selamanya ku mau berada di hadirat sepanjang ku merindukan Engkau, menikmati bait-Mu, menikmati kemurahan-Mu.
Biar hari ini kami percaya Tuhan, kami datang dengan syukur, kami datang dengan cinta kami. Mari saudaraku, apapun yang kau alami, saya rindu kita bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan menciptakan kita untuk menjadi penyembah-penyembah. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari Bapak Ibu katakan pujian dan syukur. Pujian dan syukur, kami bawa korban syukur kami Tuhan. Ku bawa padamu. Inilah kami di hadapan-Mu. Ku persembahkan. Tuhan, kami sadar karena semua karena anugerah-Mu. Sadar bila Ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Bahwa kami berharga di mata-Mu. Sebab itu biarlah hidup kami persembahkan kepada-Mu. Pakai kami Tuhan untuk menggenapi rencana-Mu. Bawa kami lebih lagi, bawa kami lebih lagi. Persembahkan. Mari dengan segenap hati sekali lagi nyatakan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku
menjamin kami sampai di puncak destiny. Sebab itu hari ini aku percaya dan berserah kepadamu Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Maka kami nyatakan, Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau cintai padamu kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. segenap hidup Persembahkan segenap segenap hidup persembahkan. haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, haleluya. Engkau yang sanggup memulihkan kami Tuhan. Engkau yang sanggup membawa kami masuk dalam penebus manfaat. Engkau yang menjamin kami keselamatan, kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan saudaraku semuanya, kita akan deklarasikan bersama-sama pengakuan iman kita. Kita sepakat sehati dan dengan segenap hati. Kita bukan hanya sekedar berkata-kata, kita sedang bernubuat. Mari bangkitkan roh iman kita, sehingga kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita. 2, 3. Tuhan Yesus, aku adalah jemaat-Mu yang Engkau bentuk di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus yang teguh. Pengakuan yang mengatakan bahwa Engkau adalah yang penuh dengan urapan-urapan. Maka jemaat yang Engkau bentuk juga harus penuh dengan urapan-urapan. Dan Engkau adalah anak Allah yang hidup, sesuai dengan firman Yohanes 1 ayat 12. Aku juga anak Allah, karena aku percaya kepadamu. Dan Engkau berkata, mulai sekarang alam maut, alam kegagalan, alam kemiskinan, alam dikuasai masalah-masalah yang tidak selesai-selesai, tidak boleh menguasai aku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini ke depan, hidupku tidak sama dengan hidupku hari ini. Karena sejak hari ini aku mengerti kebenaran firman, yaitu aku sudah menerima kunci-kunci kerajaan surga, yaitu kuasa perkataan untuk merubah hidupku, merubah masa depanku,
merubah situasi dan kondisiku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh hadir di hadirat-Mu. Tuhan, kami mau mempelajari kebenaran firman-Mu. Kami sudah menerima pewahyuan, hikmat dan pengertian yang dari Tuhan, yang membuat kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu. Singkapkanlah hal-hal yang tersembunyi, supaya kami semuanya dapat mengerti kebenaran-Mu. Darah-Mu, darah Yesus, ada di dalam hidup kami. Demi nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, kita akan mempelajari satu lagi yang ada kaitannya dengan yang minggu kemarin kita sudah mendengar firman-Nya. Yaitu saya ambil dari Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Ya, tema yang akan saya bawakan hari ini adalah Immanuel, Tuhan menyertai kita. Kita baru saja membaca ayatnya dan kita tahu bahwa firman Tuhan berbicara mengenai Yesus yang datang, Immanuel. Tuhan menyertai Anda dan Tuhan menyertai kita semua. Pertanyaannya, Tuhan menyertai kita. Bagaimana itu pelaksanaannya? Apakah kita melihat Tuhan Yesus dan orang lain tidak melihatnya? Apakah kita mendengar suara Tuhan dan orang lain tidak mendengarnya? Apakah kita melihat Tuhan membimbing hidup kita dan orang lain juga tidak bisa melihatnya tatkala kita sedang dibimbingnya? Semuanya ini bisa terjadi. Namun bukan hanya itu. Dan inilah sekarang kita akan mempelajari supaya kita bisa menangkap, mengerti. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Oke, kita akan ajak Anda untuk melihat di dalam ayatnya yang ke-14. Firman itu, firman yang adalah Tuhan itu, telah menjadi daging, telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu yang tadi adalah Allah itu, sekarang menjadi daging, menjadi manusia. Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, Tuhan yang penuh dengan kuasa. Sekarang dia mengosongkan dirinya, yaitu menurunkan derajatnya dengan menerima daging yang sama dengan daging kita. Dia telah mengosongkan dirinya. Kita akan melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasal yang ke-8, kita akan melihat apa yang Alkitab katakan. Ayatnya yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat
karena tidak berdaya oleh daging. Telah dilakukan oleh Allah, oleh Tuhan sendiri, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Yesus telah memakai daging yang sama dengan daging Anda dan daging saya. Daging yang diberikan oleh Maria ibunya. Daging yang sama persis. Daging yang dikuasai dosa karena dosa. Kalau saya mengatakan demikian, saya tidak berkata bahwa karena daging yang digunakan oleh Yesus itu adalah daging yang sama dengan daging kita. Namun saya tidak mengatakan bahwa Yesus menggunakan daging itu untuk dan bisa melakukan dosa. Yesus tidak pernah melakukan dosa. Anda harus paham ini. Dagingnya sama. Bisa dikuasai dosa. Namun Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dia bisa capek. Dia bisa lelah. Dia bisa lapar. Dan dia bisa ngantuk. Ayat ini tidak mengatakan bahwa Yesus menanggung dosa kita karena dia berdosa. Bukan. Yang dapat menebus dosa umat manusia adalah dia yang tidak berdosa. Dia yang tidak bercela. Tetapi dia dijadikan penanggung dosa. Apakah artinya ini? Dia menjadi tumbal supaya umat manusia selamat. Dia yang kudus, dia yang suci. Namun dia telah hadir menggunakan daging yang sama dengan daging kita. Saya akan ajak Anda untuk melihat Yesus yang kita kenal, Yesus yang sudah berhasil menang terhadap maut. Yesus sudah menjadi penyelamat umatnya. Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan sekarang Yesus yang bangkit itu, dia memperkatakan janji. Dia memberikan janji. Janjinya berkata bahwa dia bersama-sama dengan kita. Pertanyaannya, bagaimana itu bisa terjadi? Yesus berjanji bersama dengan kita. Kebersamaannya inilah yang akan kita pelajari. Saya akan ajak Anda melihat Yohanes 10 ayat 11. Firman Tuhan berkata begini, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik. Dia berkorban bagi domba-dombanya. Yesus sebagai gembala yang baik, dia melindungi Anda dan melindungi saya. Dia menolong Anda dan menolong saya. Dia membimbing kita semuanya. Dan pertanyaannya, dengan cara apakah dia membimbing kita? Dengan cara apakah dia menolong kita? Jawabannya adalah dengan firman-Nya, dengan janji-janjinya. Inilah yang dia kerjakan. Jadi, kalau kita kembali kepada tema kita hari ini, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Penyertaannya ini seringkali disalah mengerti oleh banyak orang percaya. Dan mulai malam hari ini saya berharap kita semua tidak salah mengerti. Kita sudah melihat tadi di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang 11 bahwa dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Apa artinya? Artinya dia sungguh-sungguh menggembalakan Anda dan menggembalakan saya. Dan kita sudah tahu bagaimana caranya Yesus membimbing, menolong, memelihara Anda dan saya.
Kita akan melihat Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus memberikan satu jaminan, barang siapa, siapapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, siapapun, percaya. Dia, orang yang percaya kepada Yesus tadi, akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Nah, inilah janji yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tatkala kita mempercayainya, kita akan melakukannya. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Markus 11. Apa yang Yesus kerjakan, kita akan mengerjakannya. Markus pasal yang ke-11 ayat 23, firman Tuhan berkata demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Gunung ini berbicara masalah, berbicara kesulitan. Tidak ada jalan keluarnya. Yesus berkata, kalau Anda dan saya percaya, kita bisa berbicara kepada masalah kita. Kita bisa berbicara kepada jalan buntu yang menguasai kita dan menghadang hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa Anda boleh dan bisa berbicara kepada masalahmu untuk minggir. Berbicara kepada kesulitanmu untuk tidak boleh menghadang hidupmu. Ini yang dimaksudkan dengan ayat ini. Nah, kemudian kita akan melihat Matius 21 ayat yang ke-19 sampai ayat 21. Mulai ayat 19 firman Tuhan berkata, dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ayat 20. Melihat kejadian ini, tercenganglah murid-muridnya, bukan satu orang. Murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? 21. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Yesus berkata, kalau kamu percaya kepadaku, kamu pun bisa melakukannya. Dari sini kita mendapatkan satu pelajaran. Yesus membimbing kita melalui kebenaran firman-Nya, melalui janji-janjinya. Oh, haleluya. Kalau Anda bisa mengerti ini, ya, Anda tidak pernah merasa sendirian. Karena apa? Kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, satu dengan yang lain, orang satu dengan orang yang lain, berbeda, tidak senantiasa sama.
Namun kalau kita membuat satu kesimpulan, selalu Yesus kerjakan dengan kebenaran firman yang diberikan kepada Anda dan kepada saya. Inilah cara dia membimbingnya, cara dia menuntun Anda dan menuntun saya. Pasti akan menggunakan kebenaran firman-Nya. Tentu saja ada pengalaman-pengalaman rohani lainnya, ya, yang satu mengalami dan yang lain belum tentu mengalaminya. Kalau belum tentu bukan berarti tidak. Tunggu waktu. Oke, sekarang saya akan ajak Anda melihat Lukas pasalnya yang ke-9. Lukas pasal 9 ayatnya yang pertama. Kita akan melihat di sini. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Kenapa cuma 12? Karena pada waktu itu muridnya baru 12. Jadi semua muridnya dipanggil dan diberi kuasa dan otoritas. Kuasa dan otoritas ini asalnya dari Yesus. Dan dia memberikan kepada murid-muridnya. Kita mulai belajar satu lagi. Yesus selalu memanggil muridnya. Yesus selalu memberikan sesuatu kepada muridnya. Dan muridnya berkembang. Bukan 12. Dia terus akan berkembang. Nanti kita akan melihat tetap dalam kitab Lukas juga. Dan yang menarik di sini, Yesus memberikan kuasa dan otoritas kepada mereka. Untuk apa? Kuasa dan otoritas itu diberikan untuk menguasai setan-setan. Menguasai setan-setan, menguasai roh-roh jahat, menguasai roh-roh yang bukan dari Tuhan. Dikuasai. Apa artinya? Anda dan saya selama Anda murid, Anda akan diberikan kuasa yang sama, otoritas yang sama untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Masalahnya adalah Anda selalu berkata, ini kan karunia, jadi saya belum tentu diberikan. Jangan membatasi diri, saudaraku. Mari kita tangkap apa yang firman Tuhan katakan. Kita tangkap dan kita percayai. Bagaimana kita mempercayai? Anda memperkatakan kembali. Anda bisa berkata, Tuhan, aku berdiri atas Lukas 9 ayat 1. Aku adalah salah satu murid-Mu. Dan Kau berjanji memberikan kepadaku kuasa dan otoritas. Demi nama Yesus, aku terima kuasa dan otoritas-Mu. Kuasa-Mu, otoritas-Mu sekarang ada di dalam rohku. Untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit. Kuasa ini ada di dalam aku sekarang. Oke, kita akan melihat apa yang dikatakan Matius 10 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit. Bukan cuma satu penyakit, segala. Apa yang Anda bisa katakan dengan banyaknya penyakit? Segala penyakit. Penyakit kanker, ya, Anda dikasih kuasa untuk melenyapkannya. Ingat, melenyapkannya. Penyakit kanker, kanker apapun. Penyakit gagal. Gagal apa? Gagal ginjal. Gagal paru-paru. Hari-hari ini banyak orang yang gagal paru-paru karena campur tangan COVID-19. Apa yang terjadi? Tatkala Anda diberi kuasa untuk melenyapkan sesak napas, Anda harus mengambil janji yang Tuhan berikan. Di dalam Roma 5 ayat 9, lebih-lebih kita ini sudah dibenarkan dengan darahnya. Anda dan saya sudah dibenarkan dengan darahnya. Kita pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Ini janji Tuhan. Sekarang kalau Anda percaya, Anda berkata, Tuhan, aku berdiri atas firman-Mu, Matius 10 ayat 1. Aku adalah salah satu murid-Mu, dan Kau berjanji memberikan kepadaku kuasa, demi nama Yesus, aku terima kuasa ini. Kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Kuasa untuk melenyapkan segala penyakit, termasuk gagal bernapas.
Aku sekarang minta darah Yesus, aku taruh di paru-paru kiri dan kanan. Ya, mungkin kalau dirimu sendiri katakan hal yang sama. Aku mengambil darah Yesus, aku taruh di paru-paru kiri dan kanan. Darah Yesus ini membenarkan paru-paru saya. Ya, mungkin Anda sudah melihat ronsennya dan dokter bilang ini yang putih-putih ini masalah. Dan kalau dilihat persentasinya 60 putih-putih. Anda cuma punya 40. Anda katakan, Tuhan, aku melihat foto film di mana paru-paruku putih ini mencapai 60%. Aku taruh darah Yesus dan darah Yesus membenarkan, maka tidak ada putih-putih itu lagi. Ini adalah janjimu Tuhan. Aku pasti diselamatkan dari murka Tuhan, dari sakit gagal bernapas ini. Demi nama Yesus. Kalau Anda mengerti rahasia ini, ya, ayo bangkit. Anda dan saya dipanggil untuk melenyapkan penyakit-penyakit. Bagaimana dengan gagal ginjal? Hal yang sama bisa kita katakan. Tuhan, aku minta darah-Mu, darah Yesus aku taruh di ginjalku kiri dan kanan. Dan darah Yesus ini masuk ke dalam ginjalku untuk membenarkan ginjalku. Pembenaran sudah terjadi dan sudah dilakukan. Dan firman Tuhan berkata, aku pasti diselamatkan dari gagal ginjal. Bagaimana dengan migrain atau vertigo? Katakan hal yang sama. Tuhan Yesus, aku berdiri atas janji firman-Mu. Matius 10 ayat 1. Aku adalah salah satu murid-Mu dan Engkau memberikan mandat kepadaku untuk melenyapkan segala penyakit termasuk migrain dan vertigo. Ya. Anda katakan, aku minta darah Yesus Tuhan. Darah Yesus aku taruh di kepalaku. Darah Yesus ini masuk ke dalam, membenarkan jaringan di kepalaku, membenarkan saraf-sarafnya, otot-ototnya, semua sudah dibuat benar. Maka penyakit vertigo tidak bisa tinggal di kepalaku lagi. Migrain tidak bisa lagi. Dan aku katakan sekarang, aku sudah dibebaskan dari migrain dan vertigo. Buktikan saudaraku, kebenaran firman ini. Inilah yang Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau. Ya. Oke, ada lagi, masih banyak penyakit apapun. Ya. Kemudian ayatnya berkata, dan melenyapkan segala kelemahan. Kelemahan apa yang ada padamu? Kelemahan fisikah? Atau kelemahan karena masih dikuasai oleh kedagingan? Oke, kita akan melihat Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Anda disuruh mematikan. Anda diperintahkan, matikan. Kalau Anda percaya, Anda katakan, Tuhan terima kasih aku sudah menerima kuasa yang Kau berikan. Kuasa untuk menguasai roh-roh jahat dan kuasa untuk menyembuhkan, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Sekarang aku katakan dengan kuasa nama Yesus, aku matikan yang ada di dalam tubuhku ini. Segala sesuatu yang duniawi ini, aku matikan. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Aku matikan semua yang ada di dalam diriku. Anda cuma memperkatakan janji yang Tuhan katakan. Kalau Anda percaya, praktekkan dan buktikan. Anda terus setiap kali kelemahan apa lagi yang ada di dalam dirimu, Anda koreksi sendiri. Kemudian kita melihat ayatnya yang ke-8. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini. Apa itu? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Anda katakan, Tuhan, aku berdiri atas janji firman-Mu, bahwa Engkau telah memberikan kepadaku kuasa. Sekarang, demi nama Yesus, aku buang segala kelemahan yang ada di dalam diriku, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah,
kata-kata kotor yang keluar dari mulutku. Kalau Anda sedang mengalami kelemahan seperti ini, katakan seperti apa yang dikatakan tadi, ya. Karena Matius 10 ayat 1 berkata, Anda dikasih kuasa untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Oke, sekarang saya ajak Anda untuk melihat Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Kita akan membaca mulai dari 17 sampai 19. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Loh, tadi 12, ya, sekarang udah 70. Berarti ada peningkatan. Tetapi semuanya dikasih kuasa oleh Tuhan. Dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. 18, lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Haleluya. Sekarang murid Yesus sudah 70 dan ke-70 itu diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking adalah manifestasi daripada roh-roh jahat. Iblis menguasai. Anda dan saya diberi kuasa untuk menginjak itu. Ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking di bawah kekuasaan Anda. Iblis dan teman-temannya di bawah kekuasaan Anda. Dan ada satu ayat lagi berkata, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Siapa musuh di sini? Ular dan kalajengking tadi. Roh-roh jahat itu. Anda dikasih kuasa untuk menahan kekuatan itu. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Oh, haleluya. Ya, seringkali saya dengar tatkala orang-orang percaya mulai berbicara, sharing, dan dia bilang, enggak usah ikut pelayanan pelepasan. Nanti ada serangan balik. Oh, haleluya. Saya berharap Anda yang pernah berkata seperti itu, dengarkan firman ini. Bahwa Yesus telah memberikan kuasa kepada Anda dan saya untuk menginjak ular dan kalajengking dan memberikan kuasa untuk menahan kekuatan mereka. Dan firman berjanji, maka tidak ada yang membahayakan kamu. Bagaimana serangan balik bisa terjadi? Masalahnya Anda tidak percaya atau kurang percaya. Kalau Anda mempercayainya, Anda katakan, Tuhan, aku sudah menerima kuasa-Mu berdasarkan Lukas 10 ayat 17 sampai 19. Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking sudah ada di dalam aku. Dan sekarang aku mau menggunakannya. Aku juga Kau beri kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang membahayakan aku. Tidak ada yang membahayakan rumah tanggaku, keluargaku. Percaya, perkatakan itu secara detail. Dan terus menerus. Katakan itu terus menerus. Anda harus mengalami janji Tuhan ini. Oh, haleluya. Nah, sekarang kita sudah mulai mendapatkan satu pemahaman yang lebih lengkap lagi. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Markus 16. Markus pasalnya yang ke-16, Markus yang terakhir. Kita akan membaca dari ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Siapakah mereka?
orang-orang yang percaya tadi. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tuhan ikut bekerja dengan tanda-tanda yang menyertai orang-orang percaya. Oh haleluya. Kita mulai ngerti sekarang. Tuhan beserta kita. Sekarang saya ajak Anda untuk melihat Matius 28. Matius pasalnya yang terakhir, 28 ayatnya yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan berjanji, aku menyertai kamu. Oh haleluya. Nah, kita sampailah kepada satu kesimpulan. Firman Tuhan berkata begini. Kesimpulan yang pertama, Tuhan menyertai Anda dan saya dengan firman, dengan janji-janjinya. Masalahnya adalah kita harus terus menggali firman untuk menemukan setiap janji-janjinya. Yang kedua, Tuhan berjanji menyertai kita dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Mungkin Anda ragu-ragu. Seringkali saya mendengar diskusi tatkala ada seseorang bisa melakukan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Orang berkomentar, "Oh ya, dia diberi Tuhan karunia untuk itu. Tapi saya belum dikasih." Ya, itulah yang sering terjadi. Padahal tadi kita sudah membaca di dalam Markus 16. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Apa artinya? Artinya setiap orang yang percaya, dia bisa melakukan tanda-tanda ajaib. Itulah artinya. Terus bagaimana? Apa yang harus kita kerjakan? Ya, nyatakan bahwa Anda tuh orang percaya. Bagaimana menyatakan sebagai orang percaya? Apa yang Tuhan janjikan, terima saja. Orang yang percaya adalah seperti itu. Kemudian yang ketiga, Tuhan menyertai kita dengan kehadirannya. Nah, inilah 3 kesimpulan yang saya bisa berikan kepada Anda. Tuhan hadir di dalam persekutuan orang-orang yang percaya. Kehadirannya ditandai dengan tanda-tanda, yaitu atmosfer. Atmosfernya sangat pekat. Atmosfer kehadiran dia. Kehadiran dia dapat kita rasakan, dapat kita alami. Real. Sekarang, kalau demikian, saya bisa mengatakan bahwa Immanuel, Tuhan menyertai kita, adalah sesuatu yang real. Sesuatu yang mudah untuk dideteksi dan untuk dimengerti. Masalahnya mari kita rubah ya, respon kita ini. Respon kita ini harus kita rubah. Ya. Jangan sampai tatkala kita membaca Markus 16, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, Anda cuma merespon, amin, amin, boleh saja, amin. Tetapi nggak maksimal. Kalau Anda mau maksimal, Anda katakan, Tuhan, aku adalah salah satu orang percayamu. Dan Engkau berkata, tanda-tanda ini menyertai aku, demi nama Yesus, aku mau disertai tanda-tanda itu. Yaitu, mengusir setan demi namamu, berbicara dalam bahasa yang baru, berbahasa roh. Sekalipun aku minum racun maut, aku tidak akan celaka. Dan tatkala aku menumpangkan tanganku atas orang sakit itu sembuh.
Saya pernah menyampaikan firman yang mirip seperti ini. Ada seorang yang bersaksi, "Pak, saya punya pengalaman beberapa kali. Saya mendoakan orang sakit, bukannya sembuh tapi mati." Saya bercanda, "Wah, kalau begitu kamu harus dikasih nama baru. PN, penyabut nyawa." Tuhan gak pernah memanggil Anda untuk menjadi penyabut nyawa. Tuhan memanggil Anda untuk menjadi penyembuh. Masalahnya yuk, milikilah respon yang benar. Saya berharap malam hari ini memberikan satu revolusi berpikir. Jangan pernah mengecilkan dirimu sendiri. Yesus yang luar biasa itu mengosongkan diri supaya dia bisa bersekutu dengan Anda. Supaya Yesus yang luar biasa itu sudah mengosongkan diri supaya bisa setara dengan Anda dan saya. Bisa berkomunikasi dengan Anda dan saya. Oh, luar biasa. Kalau Anda mengerti kebenaran bahwa Yesus mau Anda paham dan mengerti, Tuhan menyertai Anda. Jangan pernah ragukan itu, percayai saja. Tatkala Anda percaya, Anda memperkatakan janji itu. Oh, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang membangkitkan iman ini. Oke, tutup Alkitab-Mu, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu bahwa Engkau menyertai kami, sudah kami dengar. Kami mengerti Engkau menyertai dengan janji-janji-Mu, dengan kebenaran firman-Mu, dengan mujizat-mujizat-Mu, dan dengan kehadiran-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah firman ini termeterai di dalam roh kami, dan Roh Kudus memeteraikannya. Terima kasih Tuhanku. Dan sekarang Tuhan, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. 2000 tahun yang lalu, Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, ambillah, inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percaya. Mari kita ikuti apa yang saya katakan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus, sampai membentuk bilur-bilur. Begitu juga dengan kesengsaraanku, kegagalanku, kelemahanku, jalan buntu yang menguasai aku, sudah diambil dari hidupku dan ditanggung di tubuh Yesus, sampai membentuk bilur-bilur. Tuhan, aku percaya. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan, mari kita berkatakan, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau menebus aku dengan darah Yesus. Engkau menyucikan aku dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan aku dengan darah Yesus. Dan Engkau membenarkan aku dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman Tuhan berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Demi nama Yesus kami terima hidup kekal itu.
Firman-Mu berkata di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada penghukuman, tidak ada kerugian, tidak ada kemiskinan. Aku percaya. Aku mau terus tinggal di dalam hidup kekal-Mu. Sekarang Tuhan, posisi kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dan firman-Mu berkata, mintalah apa saja, semuanya akan diberikan. Tuhan, aku percayakan janji-Mu. Sekarang Tuhan, aku mengambil darah-Mu, aku taruh pada tubuhku. Dan firman-Mu berkata, seluruh tubuhku sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Aku berdiri atas Roma 5 ayatnya yang ke-9. Lebih-lebih kami telah dibenarkan dengan darah Yesus. Kami pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Ini adalah iman kami Tuhan. Ada darah-Mu pada kami. Kami juga berdiri atas Galatia 6 ayat 17. Tuhan, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik-Mu, yaitu darah. Darah yang menguduskan kami, darah yang menebus kami, darah yang memperdamaikan kami, dan darah yang membenarkan kami. Selanjutnya firman-Mu berjanji, maka tidak boleh ada orang-orang yang akan menyusahkan kami, mencelakai kami, roh-roh jahat, dan bahkan situasi dan kondisi. Tidak boleh menjamah kami, mencelakai, merugikan, dan menyengsarakan kami. Tuhan, ini adalah iman kami terhadap janji firman-Mu. Dan firman yang telah Kau katakan tidak akan kembali sia-sia. Itu yang Kau janjikan. Kami pegang sekarang janji itu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sekarang kami akan doa syafaat. Mari saudara-saudara kita berdoa syafaat. Tuhan, kami berdoa pada kesempatan ini untuk semua jemaat Tuhan dimanapun mereka yang sedang mendengarkan berita sukacita hari ini. Kami katakan demi nama Yesus, tatkala Engkau makan dagingnya dan minum darahnya, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus sangat real. Inilah kebenaran. Dan Tuhan melalui perjamuan kudus memproteksi anak-anak Allah yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan, mereka yang sakit Tuhan, mari kuatkan. Dan aku minta darah Yesus, aku taruh pada bagian-bagian yang sedang sakit. Saudara-saudaraku, bagian yang sakit Kau pegang, ikutin saya ngomong, Tuhan Yesus, aku taruh darah Yesus, aku taruh di bagian tubuhku yang sakit ini. Firman-Mu berjanji, darah Yesus sudah membenarkannya, maka tidak ada penyakit lagi. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa pada kesempatan ini untuk gereja Tuhan. Biarlah mulai sekarang dengan adanya COVID ini, gereja-gereja sadar bahwa mereka semua adalah milik Tuhan. Dan sekarang kami berdoa adanya agape bagi setiap gereja-gereja Tuhan. Mereka sama-sama milik Tuhan. Dan mereka boleh menampilkan agape-agape itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, terima kasih untuk presiden yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk memimpin kami, bangsa dan negara Indonesia ini. Dan jauhkanlah dari mara bahaya. Jauhkanlah Tuhan dari gangguan-gangguan. Dan biarlah presiden kami boleh memimpin bangsa ini mencapai target yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga terus berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menko, dan para menteri Tuhan. Kami berdoa Tuhanku, biarlah ada kesehatian, kerukunan diikat dengan agapenya Tuhan. Begitu juga dengan pimpinan tertinggi TNI dan Polri, supaya ada kesatuan sehingga membuat solid aparat-aparat ini, sehingga aparat ini bisa mengatasi semua gangguan-gangguan di dalam negara ini. Terima kasih Tuhan, ini adalah iman kami, dan kami percaya Engkau mendengar kami.
Kami mengucap syukur Tuhanku. Kau izinkan kami menjadi pendoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mengucap syukur. Sekarang Tuhan, kebaktian sudah selesai. Saudara-saudaraku, berdirilah, angkat kedua tanganmu. Tuhan, aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat. Dan aku katakan darah Yesus itu menjadi tanda bagimu. Tidak akan ada tulah apapun. Tulah gagal, tulah kemiskinan, tulah mati muda, tulah dikuasai COVID-19. Tidak boleh ada lagi. Semua sudah dibayar lunas dengan darah Yesus. Dan darah Yesus itu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Damai, sejahtera, dan agape-Nya Tuhan turun atas Anda semua. Demi nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biar segenap hati kami Tuhan mempersembahkan hidup ini hanya padamu, sebab Engkau yang layak menerima segalanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku semuanya, sekali lagi naikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, bersyukur padamu selamanya. Mari nyatakan dengan sungguh-sungguh. Dengan apakah ku balas Selain hanya memuji dan menyembahmu Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Inilah hidup kami Tuhan. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur Sekali lagi Tuhan, ini kami mau Tuhan, pakai kami Tuhan, ini hidup kami. segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hati, Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. sekali lagi kami berkata Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Yesus, segala hormat puja hanya bagi
Yesus memberkati.